Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu pada pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini doa akan dipimpin oleh Maria Mulia. Silakan. Dan sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, adalah kita berdoa selesai. Bapak akan mengabsensi kehadiran pada hari ini. Apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sudah makan? Belum Pak. Berarti sama dengan Bapak. Namun kita harus tetap semangat ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu selalu berinteraksi dengan yang namanya listrik. Dan tidak mungkin kita itu dapat menghindari listrik. Di sini, saat kita mendengarkan radio, kita menonton televisi, ataupun kita menggunakan setrika, penggunaan alat tersebut pastilah memerlukan listrik. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ada yang tahu? Iya, Pak. Yang Dani tahu arus listrik? Tahu, Pak. Nah, arus listrik di sini adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron. Dan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan listrik statis. Adapun manfaat dari kita mempelajari listrik statis ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada pemanfaatan mesin fotokopi. Yang kedua ada penangkal listrik yang sering kita temui di gedung-gedung pencakar langit. Yang kedua ada generator Van de Graaff. Sedangkan tujuan dari kita mempelajari materi listrik statis ini adalah kita mampu untuk memahami konsep dari listrik statis dan kita mengetahui jenis-jenis listrik statis tersebut, dan kita mengetahui interaksi yang terjadi antar muatan listrik, dan terakhir kita mampu membuat benda yang bermuatan listrik. Nah, khusus hari ini materi yang akan kita pelajari hanya 3. Yang pertama yaitu mengenai konsep listrik statis, yang kedua tentang interaksi muatan listrik, dan yang ketiga tentang membuat benda bermuatan listrik. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada sedikit fakta yang sering kita temui namun sering kita abaikan. Apa sih Pak faktanya itu? Faktanya itu yaitu yang Dani dapat bisa membacakan bantu Bapak. Semua benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom yang sangat kecil yang tidak terlihat menggunakan matahari. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Jadi semua benda yang ada di muka bumi ini, baik benda hidup ataupun benda mati, itu terdiri dari sebuah atom. Yang atom ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, namun dapat kita lihat dengan bantuan alat-alat tersebut. Di sini Bapak ada gambar atom. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Yang Bapak tunjukkan. Ini, bagian ini yang mana? Ya, benar. Elektron adalah partikel yang bermuatan, ada yang ingat? Negatif. Ya, benar. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Sedangkan gambar yang kedua yang di dalam lingkaran itu ada yang tahu? Itu partikel apa? Salah, yang tepat, ayo. Ya, ini atom atau disebut nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdiri dari proton dan neutron. Proton ini adalah partikel yang bermuatan positif dan neutron negatif. Nah, kenapa sih Pak kita belajar atom? Kan kita belajar tentang listrik. Nah, listrik statis ini adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang diam, yang disebut dengan listrik statis. Nah, ada yang tahu listrik statis itu gejala yang muncul akibat? Bisa dibaca? Nama Dani bisa bantu Bapak ya? Listrik statis merupakan gejala
akibat perbedaan massa pada suatu benda. Sama seperti konsep atom itu ada 3, atom yang bersifat positif, negatif, dan netral. Hal ini juga terjadi pada benda yang bermuatan listrik. Benda yang bermuatan listrik ini juga ada 3 benda. Yang pertama dapat dibaca, benda netral, benda bermuatan positif, dan benda bermuatan yang negatif. Nah, untuk benda netral ini jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maksudnya adalah partikel di dalam benda tersebut antara partikel positif dan negatifnya itu bernilai sama. Bukan partikelnya itu tidak bermuatan negatif ataupun positif, namun dia itu bermuatan negatif positif, namun jumlah negatif partikel negatif dan positifnya itu sama. Misalkan di spidol ini terdapat partikel negatifnya berjumlah 10 dan partikel positifnya juga berjumlah 1. Nah, yang kedua ada benda bermuatan positif. Ada yang tahu benda yang bermuatan positif? Atau Bapak tunjuk? Guys, ayo. Kalau benda bermuatan positif berarti jumlahnya bagaimana? Jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Ya, benar. Jumlah protonnya itu melebihi dari jumlah elektron yang ada di benda tersebut. Yang ketiga ada benda bermuatan negatif. Itu yaitu jumlah protonnya lebih sedikit dari jumlah elektron dari benda tersebut. Nah, di sini ada 3 macam keadaan benda. Kita gambarkan terlebih dahulu. Benda pada keadaan yang A, yang B, dan gambar keadaan benda pada posisi yang C. Nah, Bapak di sini akan minta tolong kepada murid. Nah, di dalam benda tersebut memiliki partikel yang bermuatan. Ini terlihat. Nah, Bapak minta tolong kepada Raniati Tulpa. Di situ pada benda kondisi A, partikel bermuatan negatif positifnya berjumlah berapa? 5, Pak. Ya, dapat dituliskan, Bapak tulis. Saya minta tolong. Tuliskan nama dan bentuknya. Mohon maaf. Sebagian mana gambarnya ya? Oh, di sini. Ya, benar. Ya, itu jawaban dari teman kita. Jumlah protonnya berjumlah 5. Ya, sudah cukup. Jangan terlalu rajin ya. Yang kedua, saya minta tolong kepada siapa yang mau? Ya, karena Mila bisa dari Mila yang lain itu silakan. Benda pada gambar A itu keadaan partikel negatifnya itu berjumlah berapa? Ya, silakan. Ya, benar. Di sini kita lihat jumlah antara proton dan elektronnya berapa perbandingannya? 1. Ya, jadi benda pada keadaan yang A ini adalah benda bermuatan Netral. Benar nggak sih Pak? Atau ada kekeliruan? Ayo kita cek bareng-bareng ya. Ya benar, seperti jawaban teman kita Rani yakin, yaitu 5 muatan positif atau proton. Yang kedua 5 muatan negatif, dan benda tersebut benda apa sih Pak? Ya, benda netral. Untuk gambar keadaan yang kedua, kita lihat kembali. Di sini benda terdiri, kita lihat. Nah, selanjutnya Bapak minta tolong kepada yang di pojok. Jangan diam kan? Itu benda muatan positifnya berjumlah berapa? Yang lain para tenang ya. Protonnya berjumlah 7 atau 6? 6 ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali.
Selanjutnya yaitu jumlah elektron. Ayo siapa yang mau maju? Ya, Ramadan saya bisa maju. Jumlah elektron. Berapa? Ayo dihitung. Ada 5, 10, 3. Nah, tepuk tangan untuk teman kita. Terlalu mudah ya. Lalu kita cek ulang bareng ya. Jawaban teman kita jumlah proton atau partikel positifnya berjumlah 6 dan elektron atau partikel negatifnya berjumlah 3. Kita cek 6 muatan positif, 3 muatan negatif. Berarti perbandingannya berapa? Untuk perbandingan nilai antara positif dan negatifnya? 2 Ya, 2 banding 1. Maka benda ini bermuatan positif. ya, benar, positif. Untuk keadaan benda yang ketiga, bendanya dijatuhi telur ya, telurnya juga gambar. Ayo udah lihat, duduk di tempat dulu. Rani silakan maju kembali. Yang lagi Pak yang lain. Oh ya, ayo Imam. Ayo Imam. Imam, ayo maju. Karena waktu terbatas ini kita harus jadi punya positifnya dulu atau protonnya. Ada 20, 200. 200. Bukan 200. Mati ya. Ke Ais sudah maju? Ya, maju. Elektronnya. Sudah Pak. Nah, benar nggak sih jawaban teman kita? Ya, benar. 2 muatan positif dan 6 muatan negatif, maka benda ini bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu tentang interaksi antar muatan listrik. Interaksi antar muatan listrik ini tergantung dari partikel yang terdapat di benda tersebut. Ini kita lihat contohnya. Ada partikel antar muatan positif dengan positif, negatif dengan negatif, atau positif dengan negatif. Bapak mau nanya dulu kepada Dahliana, itu muatan listrik yang sejenis itu interaksi yang dihadirkan itu apa? Berarti mereka saling menjauh ya? Gak mau deket-deketan? Soalnya jaga jarak ya? Ya. Kita lihat ya, benar jawaban teman kita yaitu tolak menolak menjadi satu. Selanjutnya muatan listrik beda jenis, Bapak jelaskan antara positif dan negatif, mereka ini akan saling berdekatan. Karena kita itu memerlukan sesuatu yang beda untuk dapat menjadi satu. Betul atau betul? Selanjutnya yaitu tentang membuat benda bermuatan listrik. Cara yang pertama yaitu dengan menggosok. Siapa di sini sering menggosok? Menggosok baju, kulit, menggosok voucher, sering ya? Ya, token nomor pulsa. Menggosok bagian suatu benda dengan bagian benda yang lain. Gimana sih Pak contohnya atau penerapannya? Saya lihat di sini, ini ada bukan apa lagi? Penggaris, benar. Dan yang kedua ada rambut. Nah, penggaris plastik dan rambut. Kita lihat pertama penggaris plastik ini bermuatan netral dengan 3 positif dan 3 negatif, dan rambut juga netral, 4 positif dan 4 negatif. Kemudian digosokkan antara plastik dan rambut. Terus setelah digosokkan, kenapa Pak? Apa penggarisnya semakin panjang atau rambutnya yang hilang? Betul kan?
Biasanya kan penggarisnya Pak. Oh, apa? Penggarisnya yang panjang. Iya Pak. Atau punya yang panjang rambutnya. Kita lihat di sini negatifnya berpindah menuju ke penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik tadi yang awalnya netral menjadi dan rambut yang awalnya netral karena kehilangan unsur negatif atau elektron menjadi nah, tepuk tangan untuk Imam atas rambutnya. Cara yang kedua dan ketiga adalah induksi, konduksi, dan induksi. Apa sih Pak? Kok namanya mirip? Bedanya gimana? Ini bedanya. Bapak bisa minta tolong, Ais, duduk di tempat masih. Dan Yana, bacakan yang konduksi. Nah. Konduksi menyatakan benda dengan benda lain yang bermuatan. Induksi, Induksi mendekatkan benda dengan benda lain yang bermuatan. kelihatan nggak bedanya? Iya. Mana bedanya? Dari kata apa yang beda? Yang konduksi itu menempelkan, kalau induksi itu mendekatkan. Apa bedanya tempel dengan dekat? Kalau menempelkan berarti dia dekat. Ya. Kalau induksi mendekatkan belum tentu nempel. Kita lihat ini contoh konduksi. Kita lihat bendanya ini saling apa ini? Menempel. Yang nempel. Saling menempel. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, catatannya yang perlu kalian tegaskan adalah benda ini harus bermuatan. Kita lihat di sini benda yang bermuatan yang mana? Yang persegi atau lingkaran? Maksudnya bermuatan itu jumlahnya itu tidak sebanding. Yang persegi. Ya betul. Karena persegi jumlah protonnya berjumlah 5. Apa yang terjadi? Nah, kelihatan kan telurnya turun. Telur negatifnya turun atau elektronnya. Sehingga benda tersebut bermuatan negatif. Dan induksi sama, cuma bedanya apa? Seperti yang dijelaskan tadi, dekat belum tentu sama seperti yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak di sini ada menyiapkan surprise. Ini ada sedotan. Dulu silakan Dahlia dan Maria maju. Perwakilan kelompok ya yang sudah dibagi Bapak. Ini Bapak bagikan. Satu kelompok dapat 2 sedotan. Dibagi dengan temannya ya, jangan rebutan. Untuk kelompok Dahlia, tangan, berarti Dahlia dengan tisu. Nanti mohon maaf Bapak pinjam. Sedotan ini kita gosok. Nah, gosok. Dari kelompok Dahlia gunakan tisu dan kelompok Maria menggunakan tangan kosong. Insya Allah kalian gak akan dapat hadiah kok. Kalau beri waktu ya. Sudah selesai diskusinya. Ayo perwakilan kelompok silakan maju untuk menjelaskan. Ayo, Bapak satu terlebih dahulu jelaskan ke temannya fenomena yang kalian temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai sedotan yang digosok pakai tangan. Nah, jadi sedotan ini juga mengalami muatan listrik sehingga sedotan itu menjadi benda yang bermuatan listrik. Nah, apabila 2 sedotan itu didekatkan, maka akan terjadi gaya tolong menolak. Ya, terima kasih. Lanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari percobaan yang sudah kami lakukan itu menyimpulkan bahwasanya benda atau sedotan tadi yang digosok dengan tisu itu ternyata sedotannya mengalami muatan listrik sehingga sedotan ketika dia didekatkan itu akan mengalami gaya tolak menolak. Dan hal ini membuktikan bahwasanya teori tentang listrik statis itu membuat benda listrik dengan cara digesekkan. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita yang di depan. Itulah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, ini Bapak ada contoh soal 1.
Berdasarkan kadar di atas, gambar manakah yang membuat benda bermuatan listrik dengan cara konduksi? Ayo, ada yang ingat konduksi tadi? A atau B? A. A. Ya, benar. Hadiah nyusul ya. Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah listrik statis atau elektrostatika merupakan bagian dari ilmu listrik yang mempelajari sifat-sifat muatan listrik yang dimana di dalamnya itu terdiri atas muatan positif dan negatif. Yang muatan negatif atau elektron tersebut dapat berpindah. Terima kasih kepada murid-murid Bapak sekalian yang tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah pembelajaran hari ini dirasa menyenangkan? Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dipersilakan ya untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salah dan hilaf dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti dulu Pak.